Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, dalam nama Yesus yang menguasai seluruh kehidupan kami dan jagat raya ini, Engkau yang menguasai kalbu kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, agar ada pegangan hidup kami untuk melakukan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita bertemu kembali dalam program Siraman Kalbu Sore. Firman Tuhan buat kita di sore hari ini terambil dari 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan demikian. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan ia hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka yang setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini mengatakan bahwasanya Allah akan menghukum orang jahat. Logikanya kita pahami seperti itu. Iman percaya kita juga mengatakan seperti itu. Namun di sisi lain kita percaya bahwa Allah adalah pengasih yang mengampuni orang yang bersalah dan senantiasa memberikan hal-hal yang luar biasa buat mereka-mereka, kita yang baik dalam nama Yesus. Dikatakan firman Tuhan pada kesempatan ini bahwa Allah mengasihi malaikat-malaikat, tetapi Allah menyimpan mereka-mereka yang berdosa di gua-gua penyimpanan orang berdosa. Allah mengasihi manusia purba seperti Nuh yang baik, yang setia, yang saleh, dan 7 keluarga lainnya dari generasinya. Tapi Allah menghukum orang yang sudah menyimpang dari perintah Allah dengan mendatangkan air bah ketika itu. Oleh karena itu boleh kita katakan, boleh kita imani bahwa Allah adalah Allah yang baik, yang sungguh-sungguh memberikan kehidupan dan kelepasan kepada orang yang hidup di jalan Allah, yang lazim kita sebut adalah orang baik. Berikutnya diperlihatkan kepada kita bahwa Allah mengasihi Lot, tetapi Allah menghabisi dengan api belerang orang-orang yang fasik, yang mengetahui yang baik tapi tanpa melakukan hal yang baik. Allah sungguh-sungguh menghabisi orang pendusta, penjahat, karena mereka tahu yang baik tapi mereka tidak melakukan hal-hal yang baik. Saudaraku yang kekasih, dalam kaitan ini katakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-8, dalam proses hidup yang seperti itu maraknya di dunia ini, kelihatan menonjol hal-hal yang jahat, hal-hal yang kurang baik dari orang-orang yang fasik,
Ternyata orang benar merasa tersiksa dalam hidupnya, menyaksikan orang-orang jahat melakukan perbuatan mereka itu. Dapat diterima akal dan bisa dialami kehidupan yang seperti itu. Bahwa ketika kita mengetahui hal yang baik dan mau mengungkapkan hal yang baik, berjuang untuk hal yang baik, tapi ada orang di kiri kanan muka belakang kita yang tahu yang baik tapi tidak melakukan hal yang baik, batin kita, iman kita terasa tersiksa, terasa terancam di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu. Untuk kondisi itulah firman Tuhan hadir dan mengingatkan supaya kita tidak berbuat yang jahat, supaya kita tidak terjebak menjadi orang yang masuk sebagai orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu yang baik, orang yang tahu yang jujur, orang yang tahu yang benar yang dari Allah Bapa di sorga, tapi tidak melakukan sedikit pun sesuai dengan apa yang dia tahu. Itu adalah orang yang fasik, yang tidak dikehendaki Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya yang terpilih, orang kudus yang menjadi anak-anaknya. Saudaraku yang kekasih, ada kecaman dari firman Tuhan kepada mereka yang seperti itu. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam 2 Petrus 2 ayat 10 ini, dikatakan Tuhan bahwa Tuhan menyimpan orang-orang jahat menunggu datang hari penghakiman. Allah akan menghakimi mereka-mereka yang fasik, yang berbuat jahat, yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Secara khusus dikatakan di sini pertama adalah kepada orang yang cenderung hidupnya sebagai pelaku keinginan hawa nafsunya. Keinginan hawa nafsu yang menonjol mau mengambil hak orang lain. Karena hawa nafsu yang menonjol mengingini harta benda orang lain, milik orang lain, seperti yang tertuang dalam hukum Taurat. Apakah yang ke-10, yang ke-9, yang ke-8, yang ke-7? Terserah kita masing-masing. Mungkin kita bisa menyimak. Tapi firman Allah mengatakan pada kesempatan ini, orang yang jahat termasuk orang yang melayani hawa nafsunya dalam perjalanan kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Hawa nafsu bisa dikaitkan kepada banyak hal, tidak hanya dalam satu objek saja, saudara. Mau baca kembali, dikatakan firman Tuhan demikian. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan dirinya dan yang menghina pemerintahan Allah. Saudaraku yang kekasih firman Tuhan, di sore hari ini merindukan agar semua kita menjadi orang yang baik, pengikut firman Tuhan, pengikut ajaran Tuhan, berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki agar kita memperoleh berkat. Karena hidup kita sudah hidup yang diselamatkan, perlu kita memperlihatkan gaya-gaya hidup orang-orang yang diselamatkan. Firman Tuhan ini senantiasa memotivasi saudara-saudaraku meninggalkan hal-hal yang jahat dan senantiasa mengacu berlomba-lomba untuk mencari yang baik di hadapan Allah, khususnya di sore hari ini yang sepadan, yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan dari firman-Nya dari 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang 10 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas sabda Kristus yang kembali memperbaharui hati pikiran kami, memotivasi kami untuk melihat langkah-langkah kami yang telah kami lalui, dan senantiasa untuk membangun kembali yang terbaik langkah-langkah kami ke depan, agar kami tidak terjebak sebagai orang yang munafik, pelaku-pelaku kejahatan. Karena itu Tuhan hakimi, karena itu Tuhan tidak kehendaki, dan kami mau hidup kami ini menjadi berkat
yang dikehendaki oleh Tuhan, yang disenangi oleh sesama manusia. Berkati firman-Mu, patrikan di hati dan pikiran kami, agar firman-Mu senantiasa menjadi acuan kehidupan kami, mengarungi hari-hari berkat kami yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.